Sahabat terpelajar, kali ini saya beralih dari materi pembelajaran yang mungkin agak serius ya, ke perbincangan isu-isu kekinian di Indonesia dalam rubrik yang saya beri nama Waras, Waktunya Argumen Cerdas. Nah, topik hari ini saya mengambil satu judul Kena Pasal Apa? Ujaran kebencian, penghinaan, atau hendak membungkam kritik. Apa sih perbedaan unsur-unsur dari ketiga istilah itu? Nah, kenapa topik itu saya pilih hari ini? Karena saya melihat kegaduhan politik di Indonesia terus diwarnai oleh fenomena saling lapor antara para pihak atau para pendukungnya terkait berbagai isu karena mencampur adukkan istilah di atas. Ini menunjukkan bahwa memang benar bangsa ini masih dalam tahap belajar berdemokrasi. Tetapi awas, jika negara tidak mengelola secara tepat dan bersandar pada ilmu pengetahuan dan hukum, tetapi justru mengedepankan kekuasaan, maka negara akan jatuh pada otoritarianisme. Jadi ini semacam test case atau batu uji bagi pemerintahan saat ini. Kalau kita berhasil masuk ke gerbang demokrasi, maka ya kita akan melalui pemerintahan ini dengan baik. Tetapi kalau kita gagal, bisa kita terjerumus lagi ke dalam otoritarianisme. Nah, ada banyak kasus ya di mana akademisi dilaporkan, ilmuwan dilaporkan karena dituduh melakukan penghinaan, padahal sesungguhnya mereka sedang mengkritik pemerintahan. Ada pula ya seseorang yang menggunakan isu-isu ras untuk mendiskreditkan orang-orang tertentu yang tidak mereka sukai atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak mereka sukai dengan menggunakan isu-isu ras, isu-isu agama. Tetapi hanya dianggap sebagai kritik. Atau ada juga fenomena di mana seseorang atau sekelompok orang yang sedang meyakini ya kepercayaan atau agamanya yang kebetulan berbeda dengan keyakinan agama yang lain, tetapi dihukum dengan pasal-pasal penghinaan misalnya. Nah, ini semacam benang kusut ya. Kalau kita tidak urai satu persatu, maka benang kusut ini akan terus-menerus ya menghantui masyarakat, membuat masyarakat merasa takut untuk berbicara ya. Atau bisa jadi jika pendekatan yang dilakukan tidak tepat, maka juga bisa jadi justifikasi buat kelompok-kelompok untuk terus melakukan diskriminasi ras atau diskriminasi dengan latar belakang tertentu. Ya. Nah, makanya kasus-kasus yang akhir-akhir ini menjadi kontroversial, ya. Barangkali sahabat-sahabat sudah sangat mengikuti, ya.
saya katakan saja kasus antara AP dan pendukungnya versus AM dan pendukungnya, ya. Lalu diikuti dengan ya respon saling melapor seperti itu, ya. Sehingga merupakan tantangan sebenarnya bagi penegak hukum di Indonesia, ya. Bagaimana melakukan bagaimana membedah kasus ini dan bagaimana melakukan pendekatan dalam artian untuk mencari solusi. Apakah memang kasus ini layak untuk misalkan diproses lebih lanjut menjadi satu kasus hukum, ataukah sebenarnya dia tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu permasalahan hukum. Nah, kita akan membahas itu satu persatu karena pada intinya kita harus bisa membedakan antara apa itu hate speech atau yang sering kita terjemahkan sebagai ujaran kebencian, dan apa itu defamation atau yang sering kita terjemahkan sebagai penghinaan, dan apa itu criticism yang sering kita terjemahkan sebagai kritik. Nah, sahabat terpelajar, sayangnya hukum di Indonesia tidak secara eksplisit ya membedakan tiga istilah ini. Oleh karena itu ini juga merupakan suatu, ya saya katakan, keterlambatan dari lembaga legislatif ya di dalam menghadirkan peraturan perundang-undangan yang lebih up to date, yang lebih mengikuti perkembangan zaman ya, dan juga dengan tetap berdasar pada prinsip-prinsip the rule of law ya, yang mengedepankan kepastian hukum dan kejelasan di dalam sebuah norma-norma hukum, dan tak lupa juga perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini sangat penting ya. Oleh karena itu keterlambatan kehadiran hukum yang semacam itu harusnya tidak menjadikan satu alasan ya bagi polisi dalam hal ini, penegak hukum garda di depan ya, untuk secara cermat ya melakukan semacam ya pengayaan ya, karena sesungguhnya ada banyak instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Artinya ambiguitas dari peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya kalau dalam kasus-kasus ini sering digunakan undang-undang ITE ya. Jadi ambiguitas yang ada di undang-undang itu tidak menjadi penghalang sesungguhnya bagi penegak hukum khususnya polisi untuk mendudukkan pasal-pasal itu secara tepat dengan bantuan tafsir ya dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ratifikasi perjanjian internasional sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Ya. Jadi itu saya kira penting sekali untuk digarisbawahi ya. Oleh karena itu saya mulai saja. Apa sih sebenarnya perbedaan pokok ya antara ujaran kebencian atau hate speech dengan defamation atau penghinaan dan criticism atau kritik. Nah, kita mulai dulu tentang ujaran kebencian atau hate speech ya. Nah, seseorang bisa dikatakan melakukan ujaran kebencian manakala memenuhi unsur-unsur yang saya akan jelaskan ini. Yang pertama adalah
Uh, jadi apabila ujaran atau perkataan itu ya disampaikan oleh seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin, ya. Jadi suatu ujaran yang dilakukan atau dinyatakan oleh seorang pembicara atau speaker ini dia memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang memiliki banyak pengikut. Ya, jadi kita mesti melihat the capacity of the speaker. Nah, kenapa akan berbeda pertanggungjawabannya dengan orang biasa? Ya karena dia memiliki pengikut itu. Jadi apa yang dia sampaikan ini bisa menjadi sebuah advokasi bagi pengikutnya untuk melakukan sesuatu seperti apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin tersebut. Makanya capacity of the speaker ini sangat penting untuk dilihat. Ya, jadi akan berbeda nanti ketika yang melakukan ujaran kebencian itu adalah anak SMP yang nggak ngerti apa-apa misalnya, ya, dan dia juga nggak punya follower, atau seseorang yang misalnya dia slip of tongue ya, jadi karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya terhadap sesuatu, maka dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya mungkin menyakiti atau menyerang kelompok yang lain, padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Nah, karena memang dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Kalaupun diucapkan, mungkin tidak akan ada pengaruhnya bagi orang lain. Tetapi berbeda ketika ujaran kebencian itu disampaikan oleh seseorang yang memiliki kapasitas dan memiliki pengikut, sehingga ada kemungkinan ya ketika ucapan itu disampaikan, maka itu akan memiliki efek yang lebih luas seperti itu. Nah, itu yang pertama, kita mesti melihat the capacity of the speaker. Yang kedua, ujaran itu disampaikan di muka umum. Ya, dalam pengertian begini, ya disampaikan di muka umum ini bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi kalau secara langsung itu misalnya ketika seorang pemimpin berpidato di depan para pendukungnya. Nah, itu secara langsung. Atau secara tidak langsung, misalnya dia berbicara di kamarnya sendiri tetapi kemudian sengaja dipublikasikan. Nah, artinya di situ secara tidak langsung ucapan ini atau ujaran ini kemudian memang dikehendaki agar publik atau pengikutnya mengetahui. Nah, ini juga dalam era digital seperti sekarang ini kan bisa saja ujaran itu kemudian disampaikan ke publik melalui media-media yang sekarang ini sangat familiar dan digunakan oleh masyarakat secara umum. Misalnya media sosial. Ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Artinya bahwa yang bersangkutan sendirilah yang mempublikasikan itu. Jadi bukan karena seseorang yang atau orang lain yang misalnya mencuri file seseorang kemudian sengaja untuk dipublikasikan. Ini tentu tanggung jawabnya berbeda, ya. Tetapi ini karena kesadaran dari orang tersebut untuk mempublikasikan itu dan dengan maksud-maksud tertentu, ya. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah bahwa ujaran kebencian itu dilakukan secara sengaja. Nah, sengaja ini kan kalau dalam hukum pidana ya karena mengetahui ya dan memiliki maksud ya. Jadi sengaja itu ya kesadaran dengan maksud atau kesadaran karena dia memiliki pengetahuan untuk itu atas informasi yang disampaikan tadi itu. Ya. Jadi tidak bisa seseorang kemudian mengatakan
Ya, saya tidak tahu kalau dampaknya seperti itu ujaran saya ini. Nah, ini saya kira kalau kita melihat latar belakang pendidikan seseorang, kemudian jabatan seseorang, sekali lagi kan tadi saya katakan the capacity of the speaker is so important. Jadi kapasitas pembicara ini sangat-sangat penting. Ya kalau dia anak-anak ya bolehlah dia mengatakan saya tidak sengaja saya tidak tahu kalau itu merupakan suatu tindakan rasis misalnya seperti itu. Kita bisa memaklumi. Tetapi kalau seseorang dengan kapasitas tertentu kemudian sengaja mempublikasikan sebuah ucapan atau gambar ya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan tapi juga bisa simbol, gambar, perkataan yang dibuat secara tertulis ya. Itu juga bisa. Ya. Jadi ini harus juga dicermati ya. Yang dimaksud sebagai kesengajaan ini. Nah, jadi kesengajaan itu ya bisa karena ada maksud tertentu atau bisa karena pengetahuan. Ya, jadi pengetahuannya dia dianggap mengerti tentang informasi yang disampaikan ke publik tadi itu atau ujaran atau ungkapan yang disampaikan kepada publik. Jadi itu unsur yang ketiga, ya. Kemudian unsur yang keempat. Nah, ujaran ini merupakan ujaran yang menggunakan isu-isu ras, isu-isu agama, isu-isu kesukuan, ya. Jadi ada tendensi ya, atau ujaran ini ada basis ya, ada basis kebenciannya. Jadi basis kebenciannya itu bisa ras, bisa agama, bisa kesukuan, ya, bisa warna kulit. Nah, itu. Jadi bukan hal-hal lain ya, bukan karena kecemburuan atau apa ya, tetapi ini soal-soal yang memang yang memang menjadikan perbedaan-perbedaan itu kan menjadikan masyarakat plural ya, yang seharusnya sebagai satu masyarakat yang multi culture ya, multi agama, multi ras ya, kita harus menjaga hubungan baik di antaranya, sehingga isu-isu yang berbasis kebencian yang berbasis ras, berbasis agama, berbasis kesukuan ini sangat berbahaya jika dibiarkan.